Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita. Kali ini kita akan menjelaskan di antara adab, aturan-aturan etika ketika kita makan. Agar makan kita ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain dengan doa yang biasa kita baca juga ada adab yang kita lakukan. Ketika adab ini kita lakukan, dia akan bernilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi pahalanya ataupun manfaat yang lainnya yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu mendatangkan manfaat bagi kita. Maka ketika makan pun kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara adab-adab itu, dan ini pun mungkin pernah terjadi dengan kita, apa itu? Adabut tabzir. Yang pertama, ketika makan itu tidak mubazir. Artinya apa? Mengambil, menikmati sesuatu tidak berlebihan, yang nanti ketika berlebihan ujung-ujungnya membuangkan makanan tersebut. Maka ambillah sesuai dengan keinginan, maka lebih baik mengambilnya sedikit kemudian menambah kembali daripada mengambilnya banyak tapi nanti tidak dihabiskan. Ya, sehingga di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah kamu melakukan tabzir, pemborosan. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang tadi seharusnya mendatangkan pahala, tapi ketika tabzir justru mendatangkan ketidaksukaan, paling tidak hukumnya adalah makruh. Kapan biasa tabzir ini? Biasanya pas acara kondangan. Karena kita nafsu tadi diambil semua, ujung-ujung udah habis. Boleh diambil, kalau ambil lah seluruh lauk tadi, tidak kata larangannya, cuma habis sih. Ya, daripada ngambil banyak tapi tidak ngabisi karena nafsu tadi pecah lapar niat, karena nafsu tadi ujung-ujungnya tidak habis, banyaklah membuangkannya, maka itu hukumnya adalah mubazir dan dia menjadi makruh. Apa arti makruh? Tidak disukai. Syaitan senang, kenapa? Karena kita sudah mengambil secara tabzir. Itu adab yang pertama, ya. Yang kedua, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, jangan mencelah makanan. Kalau tidak enak, tidak suka, tinggalkan. Jangan dicaci. Ayo makan ini lemak, idak dan sebagainya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Suatu ketika, ini kisah nyata, kondangan. Ya, diundang suatu makan. Masaklah daging rendang. Cuma daging rendang ini yang muda susah makannya. Yang ada gigi susah makannya. Maka yang hadir itu yang paling mudah saya sendiri di pengajian itu. Yang lainnya kan lah nenek-nenek. Bayangkan, bisa jadi gigi asli tapi tidak kuat lagi, atau gigi palsu. Rata-rata gigi palsu. Ketika makan itu saya membayangkan, saya saja tidak tergigit, apalagi dia. Ujungnya ini berceritalah di belakang tadi ribut. Ini cak makan batu gitu. Kalau mabit anjing, kalau bengkak anjing tadi. Jangan caci makanannya. Kenapa? Dagingnya tidak salah. Mungkin yang masaknya lupa. Ya, lupa mungkin ngasih sesuatu, atau mungkin kurang lama ngerebusnya. Itu yang wong masak yang ngerti. Akhirnya keras tadi, kejel tadi. Ujung-ujungnya apa? Orang mencaci makanan itu. Ya, maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan tadi kalau kita tidak suka, tidak usah dicaci, tinggalkan baik. Ya, maka dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata Rasul? Ma'aban nabiyyu ta'aman qattun in istahabahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kata Abu Hurairah, Rasul itu tidak pernah sedikit pun mencaci makanan, sekecil apapun makanan itu. Kalau beliau suka, beliau nikmati. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Tanpa komentar yang sifatnya mencaci. Beda kalau yang masak. Hei, lain kali kalau kau masak,
Enjo ini ngapo? Biar agak lembut dikit daging ini. Ngapo? Biar kami lemak makannya. Kalau mak ini ujungnya 3 jam tidak selesai kami makannya. Ngapo? Saking kejalnya tadi. Nah itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mencaci makanan. Ajarkan kepada anak-anak kita, "Nak, kalau kau galak makan, kalau kau tidak galak tidak usah dicaci." Ya, tinggalkan itu. Ya. Ketika rasanya mungkin tidak selera dengan kita, itu urusan yang masak, bukan urusan makanan tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mendatangkan kebaikan apa, lagi-lagi itu suatu perbuatan yang tidak dibenarkan ketika mencaci makanan. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antaranya juga, ya, penting kita ketahui juga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ketika kita disajikan makanan yang menurut kita aneh, makanan itu, ya, maka perlu juga kita memastikan ini apa yang dimasak. Jangan-jangan kaget yang dimasak ini yang non halal. Ya. Contoh, umpamanya kita tidak tahu masakan ini terbuat dari apa ini Pak? Daging biawak. Nah, kau laju. Kan selesai. Ya, artinya ketika itu yang menurut kita aneh, yang kita tidak tahu, kita tidak apa-apa nanya, "Pak, ini makanan ini terbuat dari apa?" Oh, ternyata ada unsur yang tidak halal dalam ajaran agama kita, ya tinggalkan, maka tidak usah dimakan tadi. Untuk apa? Untuk mendatangkan keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau wong datang nyaji ke kita undangan, ada ayam goreng, ayam kecap dan sebagainya, udah usah lagi dipanggil tuan rumah, "Pak, nih halal dah ayam ini." Oh, udah usah lagi itu, ya. Ini artinya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ketika mungkin kita kan suatu tahun mampir ke suatu daerah atau ke suatu provinsi, ya, kita diajak makan apa jenis makanan ini menurut kita aneh, kita tidak tahu, ya maka silakan dipastikan kira-kira makanan itu terbuat dari apa sehingga kita tahu halal atau belum halal makanan yang kita makan tersebut. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya adalah, ya, bagian daripada yang dapat kita mendatangkan pahala ketika kita makan ini, mendatangkan kebaikan juga apa? Adalah ghuslul yadain qabla akli. Itu biasa kita lakukan. Nak kita pakai sendok, tetap kalau pacak basuh tangan, basuh dulu tangan kita, ya. Kalau bisa basuh dulu tangan kita walaupun makannya pakai sendok. Kenapa? Ya jangan-jangan kaget kan makan pakai sendok nasinya, kerupuknya dengan tangan. Tidak mungkin kerupuknya pakai sendok juga, kan begitu, ya. Ataupun lalapannya, ya kan, ketika kita makan pakai sendok mungkin lalapannya dengan tangan tadi. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tabrani, al-wudhu qabla ta'ami wa ba'dahu mimma yanfil faqra, ya. Al-wudhu qabla ta'ami wa ba'dahu mimma yanfil faqra. Wudu, ya, sebelum makan itu, ya, mendatangkan kebaikan, mencegah kita dari sifat kepakiran, ya. Maka itu keutamaan berwudu tadi. Nah, wudu ini yang salah satu apa? Betul-betul berwudu, kemudian apa? Membersihkan tangan kita, ya. Makanya uang itu luar biasa. Sejak dulu kita diajarkan nih cuci dulu tangan sebelum kau makan tadi. Itu memang sudah ajaran agama kita. Agar apa? Betapa luar biasanya Islam pun memperhatikan, ya. Kalau kau ingin mendapatkan kesehatan tadi, kebaikan tadi, ya tidak hanya dengan doamu, tapi buktikan juga dengan langkahmu, dengan perbuatanmu. Salah satunya nyuci tangan tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Di antara mendatangkan pahala ketika kita makan, at-tasmiyah. Membaca bismillah. Memang ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ada sebagian umat Islam ini yang tidak galak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan itu dikatakan tidak benar doa itu, tidak kati. Cukup baca basmalah saja. Saya bilang
Ya, terlepas kamu nak pakai atau tidak, Allahumma barik lana isinya adalah doa. Ya kan? Apa artinya Allahumma barik lana? Duhai Allah, tolong berkahi bagi kami fima razaqtana, apa yang telah kau anugerahkan kepada kami. Waqina adzabannar, dan hindarkan kami daripada siksa api neraka. Maksudnya apa? Siapa tahu duhai Allah, dalam makanan ini tanpa pengetahuan kami ada hal-hal yang haram kami makan, baik prosesnya atau bendanya yang kami tidak mengetahui, maka hindarkan kami jika itu membawa kami ke api neraka. Kan doa. Ya, maka kekuatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalil yang menyebutkan pentingnya kita membaca basmalah, yang simpel pendeknya bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya? Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Disebutkan kata Rasulullah, ya gulam sammillah, hai apa nama itu ananda, bacalah nama Allah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Sambillah, perintah. Bismillah, makan. Ya, bismillah. Pendeknya, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Makan apapun, makan, minum, semuanya dianjurkan membaca basmalah tadi, agar mendatangkan pahala tadi. Kemudian dalam hadis yang lain, saking pentingnya basmalah ini, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kalau Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, siapa baik di antara kalian yang menikmati suatu makanan, falyakul, maka bacalah bismillah, yaitu bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi, kalau ternyata lupa tadi di awal makan tadi, lupa baca basmalah, maka tetap dibaca basmalah tadi. Apa kata Rasul? Falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ya, baca tadi. Kalau lupa, bacalah di awal tadi. Ya, lupa nih, sudah makan di tengah-tengah, lupa baca basmalah. Lanjut ke tidak. Tetaplah baca basmalah, bacanya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kalau labis, ya sudah melabis. Ya. Camano caranya? Nambah lagi sedikit. Baca basmalah, kan itu. Ngapo nambah? Lupa baca basmalah umpamanya. Ya. Tapi luar biasa. Artinya apa? Bukan wajib, Pak ya, tidak wajib. Tapi pentingnya luar biasanya basmalah ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Allahumma barik lana dapat kita temukan dalam kitab Al-Azkar, ya. Hadisnya daripada Abdullah bin Amr bin As, ya, annahu kana yaqulu fi ta'am idza qaraba ilaihi, Nabi Muhammad SAW ketika makanan didekatkan kepada beliau membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka jangan tinggalkan bismillah ini. Betapa luar biasanya pentingnya ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, pahala adab mendatangkan pahala dari segi doa, lafaz, bacaan. Ya. Kemudian ada juga dari cara makannya mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Kalau tadi dari segi lafaznya yang disebut dengan amalan lisan, ada amalan dengan anggota tubuh. Ya. Apa itu? Yang pertama kata Rasul, al-aklu wa syurbu bil yamin. Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan tangan kanan. Jangan biasakan dengan tangan kiri.
Bahkan ketika ada orang yang makan dengan tangan kiri dipukul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada agama. Ya gulam, kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Lihat hadisnya riwayat Bukhari Muslim. La yakulanna adon lam adon nun sabdu. Benar. Apa artinya? Bahasa kita begini. Jangan niat. Jangan niat. Itu. Kalau sudah ada kata itu. Bukan jangan niat, jangan pernah niat. Itu ya bahasa kita. Jangan niat. La yakulanna ahadun minkum. Siapa baik di antara kalian itu makan dengan bisimali, dengan tangan kiri. Wala yashraban nabiyah, dan jangan sekali-kali jangan niat minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yakulu bisimalihi wa yashrabu biha. Makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Maka dikatakan apa hukumnya? Makruh tahrim. Apa makruh tahrim? Makruh mendekati keharaman. Hati-hati makan dengan tangan kiri. Jelas sekali. Ya, jangan niat. Ustadz, tidak pernah alhamdulillah. Ada satu kebiasaan, saya yakin ini tanpa kita sadari. Sering makan dengan tangan kiri, makanan-makanan tertentu. Pernah, pempek. Iya, cukup. Pempek, minum. Kiri kan? Kiri tetap. Apalagi bakwan, cabenya kiri. Lah iya, kan ya? Tak kita sadari kan? Kita ngomong cabai juga, bukan cabai juga, apapun yang kita makan, kita minum, termasuk obat apapun, jangan sekali-kali dengan tangan kiri. Lah sudah tegak berjalan tangan kiri pula. Tidak haram memang, cuma makruhnya luar biasa. Jangan yang kata Rasul. Bagaimana? Ustaz, susah. Ngapa susahnya? Aku makan dengan tangan kanan, lepas ke ngambil cabai dengan tangan kiri. Kawan lah 3 ekor, aku sikok belum habis. Bagaimana? Kan pernah saya jelaskan. Ini megang, ini norong. Maka hitungannya kanan, Pak. Ini cangkir. Megang ya, yang ini norong. Itu kanan hitungannya. Bukan kiri. Yang kanan, yang kiri ini cuma nahan yang gerak ke yang kanan. Maka itu hukumnya dengan tangan kanan. Makan, empek. Cukup. Ya. Nah, cukup tadi kita pegang, ini norong. Cukup cuma megang tangan kiri. Ini yang norong, gerak ke. Itu hitungannya kanan. Itu caranya. Kan agak susah, Pak ya. Makan, empek. Oh. Ya, nolak ke? Ngambil. Tak. Tadi kawalah 3 ekor kita belum habis. Sikok tadi. Kalau mak ini sedap selama ini. Cepat kawan ini. Nah. Lama lagi. Kita belum. Ngapa? Makan ngeletak ke. Angkat lagi, makan ngeletak ke anu lagi. Kan begitu. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Maka tetap megangnya dengan tangan kiri, megangnya untuk nahan, maka yang gerakannya adalah tangan kanannya. Maka itu kanan artinya. Maka hati-hati jangan niat sekali-kali kita usahakan makan dengan tangan kiri. Maka kapan lagi biasanya? Mohon maaf. Makan nasi goreng, ada kerupuknya. Kan kadang-kadang begitu. Cuma mohon maaf, ini menurut saya sudah menjadi kebiasaan. Ya. Kebiasaan tadi. Maka untuk merubah itu memang agak berat. Cuma paling tidak kita sedikit-sedikit tadi kita mulai robah. Paling tidak untuk anak-anak kita yang masih kecil. Dia kanan. Dia kiri, kanan. Kiri, kanan. Tidak usah disampaikan ke dalilnya. Kalau disampaikan ke dalilnya pening dia hadis itu. Ya kan? Untuk membiasakan tadi. Makanya kata saya ketika ada anak kecil makan dengan tangan kiri di depan sahabat di tempat Rasul. Hei, kul biyaminik. Artinya apa? Rasul ingin ngajarkan, ngasih tahu dengan para sahabatnya makan dengan tangan kanan.
Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kidal, nah saya tidak tahu yang kidal itu Pak ya. Memang tidak pacak nian apa dia dengan tangan kiri, dengan apa? Dengan tangan kanan. Kalau memang tidak pacak lagi ya apa boleh buat, kan begitu. Cuma kalau bisa dengan tangan kanan, kenapa tidak? Ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ya kita apa namanya itu untuk senantiasa menjaga hal tadi ya, untuk membiasakan paling tidak diri kita, kalaupun apa namanya itu kita sudah mulai apa agak susah merubahnya, berusaha paling tidak anak keturunan kita ya kan, untuk itu. Cuma bahasanya insya Allah yang lain aman dengan tangan kanan, makan nasi kita dengan kanan. Cuma yang tadilah kadang makan bakwan, makan kerupuk, makan pempek, cukonyo maksudnya tadi ya, wallah alam kalau yang lainnya tadi ya. Cuma paling tidak kita berusaha begitu. Sama biasanya ketika lagi makan kesilakan minumnya, karena tangan kanan menurut kita kotor tadi, akhirnya dengan tangan kiri kan, pegang dengan tangan kiri, yang kanan dorong, maka itu hitungannya tetap kanan, walaupun tidak haram tapi makruhnya, larangannya luar biasa tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada satu ajaran, saya ingat betul ya, mungkin kita pun sampai sekarang yang anak kita ajarkan, bahkan bapak-bapak juga dulu mungkin waktu makan bececeran dipembutuh oleh wong tua, dikumpulkannya ya, Ustaz apakah itu sunnah? Ya sunnah, bukan ajaran wong lama, memang itu sunnah dikumpulkan. Kan pernah oleh kakek dikumpul ke lemak tadi kan, dikumpulkannya tadi ya. Apa kata Rasul riwayat Imam Muslim, wa idza saqatat luqmatan ahadikum falyumin, apabila jatuh makanan, luqmah itu ibarat kita nasi sikok, itu luqmah namanya, jatuh saqata ambek ya, falyumin anhal adha, kalau pacak bersihkan, lalu apa? Silakan dimakan. Wal yakulah wala yad'ali syaitan, jangan kamu tinggalkan, biarkan untuk syaitan. Paling tidak kalau tidak bisa lagi dimakan, dikumpul kaget kalau ada ayam, kasih ke dengan ayam. Betapa luar biasanya bahasa Rasul. Dikit menyampak tadi, kalau dia masih pacak bersihkan. Kalau dia tidak bisa lagi, bagaimana? Maka caranya adalah dengan ya dikumpulkan ya biasanya, nah dikasihnya ke ayam ya, artinya jangan dibiarkan berhamburan tadi ya, itu termasuk sesuatu yang dilarang tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya apa ya? Amalan berikutnya Allah yakula ya, janganlah makan itu sampai kekenyangan, bukan kenyang, beda ya. Bukan sampai kekenyangan, bukan kenyang. Nak makan, nak kenyang gelap. Yang tidak boleh kekenyangan. Standarnya beda-beda, ya kan? Ustadz ada kalimat makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu ungkapan, ya. Perintahnya tadi makanlah, silakan nak sampai kenyang, yang tidak boleh kekenyangan. Bagaimana kekenyangan? Kapan makan tidak pacak gerak lagi, terduduk, ujungnya termuntah. Nah itu tidak boleh. Maka apa? Jangan makan sampai kekenyangan. 3 piring belum kenyang, tambah 3 piring belum kenyang, tambahlah. Makan nasi sudah, masih ada porsi, makanlah pempek tadi. Masih juga makan martabak har tadi, muat perutnya, tidak lajulah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kekenyangan. Lah tidak kuat lagi, terduduk, terdiam, ya, bernapas susah, ujung-ujung termuntah. Kapan sedikit matanya mulai bergerak, ya, tertidur tadi. Silakan makan sekenyangnya, yang tidak boleh kekenyangan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Majah daripada Abdullah bin Busr qol uhdiyat din Nabi syatun. Suatu ketika Rasul diberikan seekor kambing.
Fahathana Rasulullah ala rukbatayhi ya'kulu. Lalu beliau ketika makan sambil mengangkat daripada kaki beliau. Faqala A'rabi, apa kata A'rabi? Ma hadhihi jilsah? Ya wahai Rasulullah, ini duduk untuk seperti apa duduk ini? Duduk untuk apa ini? Faqala innallaha ja'alani 'abdan kariman. Sesungguhnya Allah menjadikan aku hamba yang mulia, walam yaj'alni jabbaran anidan, dan Allah tidak menjadikan aku sewenang-wenang. Artinya begini, perut kita ada kapasitasnya, badan kita ada kapasitasnya. Artinya ketika kamu menyakiti perutmu tadi, kekenyangan tadi, menyakiti perutmu, ya, ujungnya susah bernapas tadi, maka itu termasuk kezaliman. Maka itu disebut dengan jabbaran anin, semena-mena tadi. Ada porsinya. Maka Rasul duduknya begini. Kenapa duduk begini? Biar tidak kekenyangan tadi. Ya, tahu standar batasan tadi. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak lagi amalan-amalan yang lain yang dapat kita lakukan baik secara lafaz tadi ataupun perbuatan, sehingga apa yang kita nikmati, makanan yang kita nikmati menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas membaca basmalah, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan tadi, insya Allah mendatangkan kebaikannya, baik untuk diri kita dan juga tentunya untuk kesehatan kita, sehingga ibadah kita semakin kuat dan lebih baik lagi ke depannya. Wallahu alam. Silakan jika ada pertanyaan dulu sebelum kita melanjutkannya. Oke. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakai tangan langsung atau dengan sendok. Ada sesuatu yang mesti kita makan pakai sendok. Ada yang bisa dengan tangan. Ya. Apa? Makan bubur yang berkuah itu tidak bisa kita pakai tangan. Ini kan? Ya. Cuma pecah kerupuk juga tidak baca pakai sendok. Itu kan? Maka dengan tangan. Maka sebenarnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasul makan dengan tangan? Oh iya, Rasul makan dengan tangan. Apakah kalau dengan sendok itu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sunnah? Maka saya bilang tadi, maka sunnah dengan tidaknya itu adalah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, tergantung dengan apa yang kita lakukan tadi. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diantaranya, ya, ketika beliau sudah makan tadi, ya, disebutkan beliau sampai apa? Mengambil semua yang ada sisa-sisanya tadi dimakan. Artinya apa? Tadi jangan sampai meninggalkan sisa tadi itu. Kemudian juga ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga, ya, bahwasanya ketika seseorang makan tersebut, beliau juga pernah makan dengan 3 jarinya. Nah, ya, beliau pernah memakan dengan 3 jari. Yang dimakan itu diantaranya waktu itu adalah kurma. Kurma pacak dengan 3 jari. Ngambil ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, artinya apa? Yang dimakan tersebut tidak juga kebanyakan, sehingga ketika kamu makan ini masuk ke dalam mulutmu tadi, itu artinya kebanyakan. Maka apakah dengan tangan dengan sendok, ya, maka tergantung dengan apa yang dimakan. Kemudian juga uang itu ada, dia tidak bisa makan dengan tangan, dia nak dengan sendok. Maka silakan, nak dengan sendok juga bagus, nak dengan tangan juga bagus, silakan. Cuma kalau saya pribadi, kalau saya makan nasi rasanya tidak nyaman kalau pakai sendok, begitu, ya. Cuma kalau makan bubur tidak pakai tangan, maksudnya pakai alat itu sendok tadi. Jadi begitu, ya. Wallahu alam. Ya. Ada lagi Pak, silakan. Ya. Kalau di Palembang ini dulu-dulunya itu kalau hajatan itu hidangan. Iya. Tukang awalnya namanya tukang ngopeng. Iya. Satu hidangan itu berapa? Iya. Karena ada 2, iya. 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 Nah itu kan sedikit-sedikit mengambilnya. Nah
Iya. Jadi diambil kan waktu ambil ke. Iya. Nah, pas dalam tengah makan, akhirnya kan? Iya. Iya. Nah, sisa yang kita habis tadi boleh diambil kantong. Iya. Iya. Nah, Iya. Ikhwatal sudah. Ya. Jadi begini, berarti kita bawa kantong. Ya, bawa kantong ya. Ya, kalau pertanyaan boleh apa tidak? Ya boleh, lajulah. Makan maksudnya beliau. Dah habis. Ketika dah habis tadi dikantongi. Boleh tak? Ya boleh. Boleh. Cuma ya tadi jiwa bapak ini. Ngapalah dikantonginya tadi? Padahal bukan dia apa-apa. Kan dia pengen dah galak buang makanan tadi kan? Ya cuma siap-siap baik. Kalau dia omong buang, itu baik. Boleh, ya boleh, bawa lah. Bawa lah nak pada kantong. Cuma tadi, berarti kondangan kita siapkan kan? Kantong. Kalau baca dibungkus, bagus sebenarnya. Bagus. Kenapa? Dia tidak buang. Tidak dibuang ya kan? Yang saya itu mohon maaf Pak, kadang kala entah dibuang ke kemana tadi. Ya kalau diinjak ke bebek, diinjak ke alhamdulillah. Cuma kalau mohon maaf dibuang, jadi mohon maaf busuk-busuk baik tidak termakan oleh hewan kan sayang. Paling tidak kalau ada ikan dimakan oleh ikan, kalau ada kucing termakan oleh kucing, ya kalaupun hewan-hewan yang lain itu luar biasa tetap artinya ada yang menikmatinya tadi. Begitu. Boleh dibungkus? Boleh. Lajulah. Tanya Ustaz. Tidak. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Ustaz, apa hukumnya kira-kira Ustaz? Yang jual di Muhaimin, ayam yang potong Pak. Ya. Yang jual Muhaimin, yang potongnya Ahok. Ya. Kita tidak tahu Pak. Yang tahu dia penjualnya Muhaimin namanya. Ya. Jadi kita beli sama Muhaimin, tapi ayam itu dipotong oleh Ahok. Ya. Kira-kira hukumnya gimana? Taib. Karena kita tidak tahu. Ya. Oke. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, di antara proses halalnya makanan yang bersifat hayawan seperti ayam ya atau yang dipotong tadi, selain baca basmalah ketika menyembelih, az-zabih, orang yang menyembelih adalah muslim. Bukan dia Ustaz, dia tak solat, muslim tak dia? Muslim. Dia tak puasa, dia tak solat, itu urusan dia, tapi dia tetap Islam. Ya, maka kalau dia muslim, entah namanya siapapun, tapi dia Islam, ya, lalu dia memotongnya dengan nama Allah, maka halal. Tapi kalau yang bukan yang jual Pak ya, yang motong ini, kalau yang jual siapapun nak jual, contoh non muslim yang jual, tapi yang motongnya muslim, aman. Sebaliknya ada aman, yang jualnya muslim, yang motongnya non muslim, apa hukumnya? Bangkai. Ayam tadi, bangkai. Kenapa bangkai? Karena yang nyembelihnya non muslim. Itu, yang motongnya. Itu ya. Jadi gimana Ustaz? Ya kalau kita beli tidak tahu yang motongnya sudah. Yang jadi masalah lah tahu yang motongnya si anu. Kita belinya berarti kita lah tahu. Nah itu. Tidak kata masalah. Tidak kata masalah, tidak tahu. Atau begini, mohon maaf, kita tadi itu kata saya tadi kan. Ngapa kita ragu nak beli? Karena namanya aseng tadi, dia jual. Akhirnya kita nanya kan, itu maksudnya memastikan tadi. Iya, yang nyembelih ayam ini siapa potong? Aku. Mohon maaf kok, kamu apa dia? Agama. Oh, aku Buddha. Sudah, udah usah dibeli. Ngapa? Karena lah tahu kan. Kenapa kita nanya? Karena kita ragu. Kan begitu. Cuma kalau yang jual tadi adalah muslim, kita kan tidak ragu. Walaupun kita tidak tahu yang nyembelih siapa kan, kita kan tidak nanya sampai siapa yang nyembelih, tidak kan. Cuma tadi karena kamu tahu yang jual si anu, yang motongnya si anu lah tahu, tidak usah lagi dibeli. Kalau tidak tahu ya tidak. Itu tadi. Makanya kata saya keraguan menanya tadi karena timbul keraguan tadi. Itu tadi. Ya. Ya. Ya bahkan kan pernah satu ketika ada yang ngantarkan ayam, yang ngantarkannya Chinese tadi. Agak ragu yang nanya, siapa yang motong? Oh bukan aku yang motong wong muslim, aku cuma ngantarkannya baik. Nah kan lain. Itu ya kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi foto silakan. Masih ada? Masih ada? Itu ya kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah tadi ya
dengan kita adab yang kita makan tadi, ya, dengan perbuatan tadi, ya, dengan tangan kanan dan sebagainya tadi. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya, ya, lalu Ustaz, kita sering menemukan orang makan dalam kondisi berdiri. Tuh mampir di warung kamu dah, dan bersepeda tadi pagi-pagi minggu, tuh ngambil bakwan sambil tegak tadi, makan sambil berdiri tadi kan. Bagaimana hukumnya? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pendapat menyatakan haram, bukan makanannya, berdirinya itu. Satu pendapat mengatakan haram, satu pendapat nanti membolehkan, tapi bolehnya bersifat apa? Yang mengharamkan dalilnya satu riwayat Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha ayashrab ar-rajulu qa'iman, melarang seseorang minum sambil berdiri. Qala Qatadah, akhirnya Abu Qatadah menanya, faqulna fal aklu, la ya Rasulullah, bagaimana kalau makan? Tadi kan Rasul melarang minum sambil berdiri. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau makan? Faqala dzaka, termasuk juga makan. Asyarru au akhbas, apa kata beliau? Itulah makan berdiri lebih jahat dan lebih buruk lagi. Lebih jahat, lebih buruk lagi. Bayangkan. Kemudian dalam hadis dari Imam Muslim, anna Rasulullah anisyurbi qa'iman, Rasulullah melarang seseorang minum sambil berdiri. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, jangan niat sekali-kali, jangan niat kamu minum makan sambil berdiri. Paman nasya falyastarqi, siapa yang sudah terminum temakan sambil berdiri, muntah. Maksudnya perintah ini Pak bukan suruh muntahkan, yang bukan. Maksudnya saking larangan sifat berdiri tadi. Jangan kaget, kau tadi muntah? Bukan. Ya, saking apa? Saking larangannya jangan sambil berdiri tadi. Ya, Ustaz merokok, ya merokok bagian daripada makan tadi. Ya cuma memang ada kondisi. Ini yang mengharamkan ya, yang mengharamkan. Yang kedua, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, boleh tapi bersifatnya makruh. Ya, dengan kondisi dia bisa duduk tapi dia tegak. Habis ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wa nas'aluka ya Allah uluman katsiran tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.